Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Bertemu lagi bersama Ibu Siti King di pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 10 IPS. Baiklah Anandaku sekalian, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi baru yakni sumber sejarah yang nantinya akan lebih memperkuat kalian untuk melaksanakan penelitian sejarah secara sederhana. Yuk langsung saja kita masuk ke materi. Baiklah Anandaku sekalian, kita hari ini akan mempelajari mengenai kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, di mana kalian harusnya bisa mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk jenis sumber sejarah dan menyajikan hasil evaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Untuk itu, mari kita pelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Baik, untuk peta konsep sendiri, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian sumber sejarah itu sendiri, lalu kita akan mempelajari jenis-jenis sumber sejarah, baik dari berdasarkan sifat maupun berdasarkan bentuknya. Oke Anandaku, langsung saja kita masuk ke pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah itu sendiri merupakan jejak masa lampau yang berisi tentang informasi peristiwa-peristiwa sejarah. Berkaitan dengan sumber sejarah, pasti kita harus atau selalu mendengar yang namanya data. Data sendiri merupakan informasi yang belum diuji kebenarannya. Sehingga untuk data sendiri dalam penelitian sejarah itu harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Namun, data ini masih bisa dijadikan sebagai dasar analisis dan interpretasi peneliti sejarah karena dengan data ini seorang penguji atau seorang peneliti dapat mengembangkan hasil-hasil yang ia dapatkan. Sehingga data bisa dijadikan sebuah informasi yang menunjang penelitian sejarah. Oke, kategori sumber sejarah itu sendiri pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah sumber sejarah berdasarkan sifat dan yang kedua adalah sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Baik Anandaku, langsung saja ke bahasan yang pertama mengenai sumber sejarah berdasarkan sifat atau kategori yang pertama. Di sini untuk sumber sejarah berdasarkan sifat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sumber primer, yang kedua adalah sumber sekunder, dan yang ketiga adalah sumber tersier. Anandaku sekalian, untuk sumber primer itu merupakan sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh seseorang yang secara langsung beliau ini menyaksikan atau eyewitness, mendengar earwitness, atau mengalami kejadian secara langsung. Sehingga sumber primer ini adalah seorang pelaku dalam suatu peristiwa sejarah. Untuk sumber primer sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber yang kuat atau strict primary source dan sumber sezaman atau sumber yang kurang kuat seperti less strict primary source. Contohnya apa Bu untuk sumber yang kuat atau strict primary source? Contohnya adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit 5 Juli 1959 ini bisa diibaratkan sebagai sumber yang kuat karena merupakan keluaran dari pemerintah dan juga ada data-data yang mendukungnya seperti itu. Lalu yang kurang kuat itu adalah koran-koran. Misalkan koran-koran yang memberitakan mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Karena koran-koran di sini dia merupakan sumber primer yang menyajikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tapi bukanlah inti dari Dekrit Presiden itu sendiri. Sehingga dia ini merupakan suatu sumber tambahan untuk materi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu sendiri, seperti itu. Yang kedua adalah sumber sekunder, sumber yang didapatkan dari orang lain yang mendengarkan peristiwa tersebut, seperti itu. Contohnya apa Bu? Contoh untuk sumber sekunder ini adalah buku dan majalah. Selain itu, sumber lisan pun juga bisa apabila seseorang ayah yang menjadi tentara dalam suatu pertempuran, misalkan pertempuran 5 hari kota
baru Yogyakarta. Lalu beliau ketika pulang dalam pertempuran, beliau bercerita kepada istrinya. Nah, ketika beliau gugur, akhirnya istri ini yang akan menceritakan secara detail mengenai hal-hal apa yang diceritakan oleh suaminya. Di sini beliau bisa dinyatakan sebagai sumber sekunder. Lalu yang terakhir adalah sumber tersier. Sumber tersier merupakan sumber-sumber yang dikumpulkan oleh seorang peneliti yang berasal dari sumber primer dan juga sumber sekunder yang dituliskannya kembali. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh sumber tersier itu tidak langsung. Contohnya adalah buku-buku pelajaran. Nah, yang kedua kita akan belajar mengenai sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Untuk sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber tulisan, yang kedua adalah sumber lisan, dan yang ketiga adalah sumber benda. Baik, untuk yang pertama adalah sumber tulisan atau tekstual, yang kita sering sebut tekstual ya. Seperti namanya, untuk sumber sejarah tulisan merupakan sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Nah, contohnya apa aja, Bu? Ada prasasti, naskah, buku, arsip, biografi, autobiografi, koran, data seperti apa, Bu? Seperti data kependudukan, data jenis pekerjaan, data angka kelahiran, angka kematian, lalu notulensi ketika rapat-rapat partai tertentu, misalkan rapat partai bulan pada tahun 1960 misalkan ya. Lalu ada surat kabar dan juga adanya manuskrip serta surat-surat pribadi maupun surat-surat dari lembaga tertentu. Itu merupakan sumber-sumber tekstual atau sumber-sumber tulisan. Nah, di sini Ibu sudah menyajikan. Yang pertama ini ada prasasti Tugu. Nah, prasasti ini merupakan hasil tulisan atau sumber tulisan yang ada pada zamannya kerajaan Hindu-Buddha. Lalu ada buku autobiografinya Mahatma Gandhi, ada buku biografinya Gus Dur, lalu di sebelah pojok kanan ada surat dari almarhum R.A. Kartini, dan yang paling atas itu merupakan salah satu koran lama yang pernah beredar di Indonesia, yakni Indonesia Raya. Bentuk sumber yang kedua adalah sumber lisan. Sama seperti sumber tulisan, sumber lisan ini diberi nama sumber lisan karena memang berasal dari sebuah ucapan ataupun suatu pernyataan dari seseorang. Fungsi dari sumber lisan ini sendiri merupakan sumber yang mengisi atau melengkapi kekurangan yang ada pada sumber tulisan. Sehingga bisa dinyatakan bahwa sumber tulisan ini bisa lebih kuat lagi apabila terdapat tokoh yang menguatkan pernyataan sumber tulisan tersebut. Seperti itu. Kelebihannya, keterangan yang diperoleh bersifat demokratis dan berlangsung dua arah, sehingga ada dari buku atau dari sumber tulisan dan juga ada dari sumber lisan. Kekurangannya, adanya ketergantungan oleh seseorang tentang subjektivitas, sehingga bisa dinyatakan seorang tokoh A, bisa saja beliau subjektivitasnya kepada hal C. Tokoh B, dia subjektivitasnya malah kepada hal yang A, seperti itu. Dan untuk sumber lisan, pastinya karena berhubungan dengan manusia ya, jadi kita juga memiliki ketergantungan kepada daya ingat. Baik, untuk yang ketiga adalah sumber benda. Sumber benda merupakan sumber sejarah yang berasal atau berbentuk dari benda-benda seperti itu. Contohnya ada peralatan penunjang kegiatan manusia seperti alat makan waktu zamannya Hindu-Buddha, peralatan untuk berburu manusia praaksara, lalu ada foto dan bangunan-bangunan bersejarah. Contohnya ada jelas ya, untuk foto pojok kanan atas, di situ kita bisa lihat adanya wanita-wanita Indonesia atau perempuan Indonesia yang semacam melakukan latihan untuk
membantu Jepang dalam peperangan Asia Pasifik. Lalu di bawahnya ada bangunan yang cukup tua di wilayah Semarang, Lawang Sewu, itu merupakan sumber sejarah bangunan, dan sebelah kiri bawah terdapat macam-macam benda yang sudah ada pada masa batu atau pada masa praaksara. Selain sumber-sumber yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, Ananda perlu ketahui juga ada sumber-sumber lain, yakni sumber visual, sumber audiovisual, ataupun sumber tradisi lisan. Nah, untuk sumber visual ya Ananda bisa ketahui ya seperti sumber benda, ada foto-foto baik dari fotografer maupun dari gambar-gambar semacam seperti ada gambar kartu pos pada masa lampau ya, itu juga bisa dinyatakan sebagai sumber visual. Lalu ada sumber audiovisual yang memang merupakan sumber yang cukup sulit untuk kita menemukan karena memang pada masa itu teknologi tidak secanggih sekarang ya. Lalu yang terakhir adalah sumber tradisi lisan yang merupakan sumber yang memang pada awalnya bukanlah termasuk sumber sejarah karena tradisi lisan bisa kita nyatakan sebagai folklore. Nah, folklore ini biasanya berasal dari orang-orang masyarakat sekitar suatu misalkan ya suatu bangunan. Nah, lalu masyarakat sekitar tahu nih sejarahnya, itu merupakan folklore-nya seperti itu. Jadi memang untuk tradisi lisan ini untuk kebenarannya atau faktanya memang harus kita dalami lebih dalam lagi, dan tidak serta-merta kita sudah mendapatkan tradisi lisan atau folklore satu orang, kita harus langsung mempercayainya. Karena memang sumber tradisi lisan ini berkaitan sekali dengan subjektivitas dan adanya legenda-legenda yang ada pada masyarakat. Sehingga untuk penelitian sejarah dengan menggunakan sumber tradisi lisan sendiri, memang kita harus patutnya berhati-hati seperti itu. Baik, Anandaku, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini mengenai sumber-sumber sejarah. Untuk itu, semoga apa yang telah Ibu berikan ke kalian bisa kalian tangkap dengan mudah. Apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan di Google Classroom. Oke, untuk itu cukup sekian. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.